Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Regina Febianti dengan NIM 20030150110 dari kelas PJKRC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tahap-tahap dan teori belajar motorik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tahap-tahap belajar motorik. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu motorik. Nah, motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, tahap-tahap yang dilakukan sama dengan orang yang belajar keterampilan yang lain. Nah, beberapa ahli sependapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahap. Adapun yang pertama yaitu Rob 1972 membagi tahap belajar motorik menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap pembentukan rencana, yang kedua tahap latihan, dan yang ketiga tahap pelaksanaan. Yang kedua yaitu Smith 1988 mengutip pendapat Fitz dan Postner yang menyatakan bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa fase, yaitu fase kognitif, fase fiksasi atau asosiasi, dan fase otomatisasi. Yang ketiga yaitu Merrill 1976, menggambarkan bahwa belajar motorik terdiri dari tahap penguasaan, penghalusan, dan penstabilan motorik atau keterampilan teknik olahraga. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dulu yaitu tahap kognitif. Pada tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan berupa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Gerakan yang dipergerakan atlet pun memang masih kelihatan kaku dan kurang terkoordinasi, kurang efisien, dan bahkan hasilnya kurang konsisten. Nah, pada tahap ini juga siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Kenapa? Karena siswa mulai mencoba-coba melaksanakan tugas motorik dan siswa yang bersangkutan dihadapkan dengan tugas, yakni apa yang harus dilakukan. Nah, pada tahap ini juga siswa harus memahami apa yang diperlukan oleh keterampilan atau tugas tersebut. Siswa harus memformulasikan rencana pelaksanaan, dan apabila telah memperoleh konsep-konsep verbal yang cukup, maka dia akan dapat mencerna keterampilan tersebut sampai pada taraf tertentu pada fase ini. Yang kedua yaitu tahap asosiatif. Nah, pada tahap ini asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang benar. Nah, permulaan dari tahap ini ditandai dengan semakin efektifnya cara-cara siswa melakukan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Pada tahap ini juga gerakan mahasiswa tidak lagi untung-untungan, tetapi makin konsisten. Gerakan siswa mulai terpola dan mereka mulai menyadari kaitan antara motorik yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu tahap otomatisasi. Nah, tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Pada tahap ini juga siswa telah mencapai rangkaian gerakan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan rentangan kesalahan mulai berkurang. Pola gerakan sementara telah disempurnakan oleh siswa yang melakukan seluruh pola gerakan secara otomatis dengan hasil yang cukup memuaskan. Nah, keuntungan dari otomatisasi gerakan ini, siswa akan dapat memproses informasi penting lain yang dapat menunjang tugas gerak seperti taktik main yang harus dilakukan. Nah, kesimpulan atau rangkuman yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi yaitu para ahli sependapat dengan Fitz dan Postner yang membagi tahap-tahap belajar motorik menjadi 3 tahap, yaitu fase kognitif, fase fiksasi, dan fase otomatisasi, di mana tahap kognitif adalah tahap awal dari belajar motorik, kemudian tahap fiksasi adalah tahap kedua dari belajar motorik, dan tahap otomatisasi adalah tahap paling akhir dalam belajar motorik. Nah, kemudian kita masuk pada teori belajar motorik. Terdapat 2 teori secara khusus membahas tentang mekanisme belajar keterampilan motorik, yaitu yang pertama,
teori yang dikembangkan oleh Adams yang disebut teori Adams atau disebut juga dengan teori jalur tertutup. Kemudian yang kedua yaitu teori skema yang dikembangkan oleh Smith. Oke, kita akan masuk kepada bagian pertama dulu yaitu teori Adams. Nah, teori Adams atau 1971 ini mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan, atau Smith 1988. Dengan kata lain, dapat dijelaskan apabila seseorang melakukan suatu gerakan, maka akan menghasilkan umpan balik intrinsik yang berguna untuk mengarahkan gerak anggota badan dan penggunaan waktu yang tepat. Nah, menurut Adams 1971, pengetahuan tentang hasil bukan alat untuk penguatan tetapi hanya untuk merupakan hadiah. Hal ini disebabkan siswa bukan penerima hadiah secara pasif, tetapi secara aktif siswa terlibat baik secara verbal maupun memprediksi tugas yang dipelajari. Jadi, pengetahuan tentang hasil hanya merupakan informasi yang dapat membantu memecahkan masalah. Nah, baik, kita masuk pada teori kedua yaitu teori skema. Smith 1988 telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup. Beberapa teori Adams yang masih relevan dengan teori skema yaitu yang pertama, penekanan pada penguatan subjektif, kemudian yang kedua, berlaku pada gerak lambat, yang ketiga, perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan. Nah, adanya teori Adams dan teori skema semakin melengkapi dalam memahami fenomena yang ada dalam belajar motorik. Teori skema lebih memperhitungkan macam-macam tipe gerakan, kapabilitas, deteksi kesalahan, dan penjelasan bagaimana keterampilan baru dihasilkan. Nah, rangkuman dari penjelasan yang tadi yaitu yang pertama, menurut teori Adams, proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup dan umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Kemudian yang kedua yaitu teori skema dari Smith 1988 adalah proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka. Teori skema ini memiliki dua kondisi memori yaitu yang pertama, memori ingatan bertanggung jawab untuk memproduksi ingatan. Kemudian yang kedua yaitu memori pengenalan yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi respon. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.